Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyaral hadirin jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita diingatkan oleh salah satu nasihat. Jadi kata Rasulullah, ada dua nasihat. Sabda Rasulullah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ada dua yang Rasulullah katakan. Pertama, nasihat yang berkata. Yang kedua, nasihat yang diam. Yang pertama, nasihat yang berkata adalah Al-Quran. Yang kedua, nasihat yang diam adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan menjumpai kematian. Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan mati. Qarun kaya raya mati. Haman seorang perdana menteri hebat mati. Jadi kematian ini mengingatkan kepada kita, Pak, bahwa sesuatu itu tidak akan kekal. Ya. Tidak akan kekal. Yang kita miliki ini tidak akan kekal. Yang kekal itu adalah amal ibadah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ketika kita mau melaksanakan sholat, sebelumnya kan ada panggilan azan, Pak. Itu juga nasihat. Ayo orang-orang yang beriman, sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat, ayo segera ke masjid. Ayo segera melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, Pak. Kan di Al-Quran ada perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Diperintahkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan syariat. Nah, jadi Al-Quran itu isinya syariat, Pak. Syariat itu adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Yang memberikan hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan kepada malaikat Jibril
diturunkan kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya. Jadi isi Al-Quran itu semuanya syariat. Syariat itu yang mengarahkan umat manusia agar kehidupannya itu tertata. Bapak Ibu kalau selesai tidur nih, itu tempat tidurnya dirapiin enggak? Pasti dirapiin. Habis bangun terus mandi. Harusnya habis bangun rapiin tempat tidur dulu, biar rapi tempat tidurnya. Terus meja kantor nih, Bapak Ibu sekalian yang pegawai, itu kalau mau pulang dirapiin dulu meja kantornya. Biar apa? Biar kehidupan kita tertata. Makanya adanya syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar makhluk yang ada di dunia ini, yaitu manusia, hidupnya tertata. Ada hukuman. Oh, saya mencuri. Di Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang mencuri itu dihukum potong tangan. Oh, bagaimana di Indonesia, Pak? Kok nggak ada hukum potong tangan? Hukum itu berubah menempati tempat atau wilayahnya. Karena hukum Indonesia tidak ada hukum potong tangan, tidak ada hukum rajam, maka hukum yang ada di sebuah negara itu menjadi landasan dalam penetapan sebuah hukum. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, syariat agama Islam wabil khusus yang kita laksanakan tadi adalah membuat manusia, wabil khusus umat Islam, hidupnya tertata. Tertata, Pak. Diawali sholat, kok harus sholatnya itu tepat waktu. Pagi-pagi harus sholat. Waktu istirahat siang harus sholat. Saya katakan harus karena wajib, Pak. Terus mau pulang kantor nih, udah siap-siap mau pulang, harus sholat dulu. Terus lagi di jalan perjalanan nih, waktu maghrib harus sholat dulu. Mau istirahat malam harus sholat dulu. Kenapa sih Pak kita harus sholat, Pak? Jadi ada dialog seorang anak kepada ayahnya. Seperti dialognya keluarga Imran, ya, ada surah Ali Imran, keluarga Imran, itu dialog antara anak dengan ayah. Di Al-Quran juga ada dialog antara anak dengan ayah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu terjadi dialog. Ini ada sebuah kisah atau cerita, ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kita harus melaksanakan sholat, ayah?" Bapak kan punya anak di rumah. Nanti kalau anak tanya harus bisa menjelaskan. Sabda Rasulullah, jadi kita harus berdasarkan dalil. Sholat itu nak laksana sebuah sungai. Jadi kalau engkau mandi nak, setiap hari pagi kamu mandi, siang kamu mandi, sore kamu mandi, petang kamu mandi, malam kamu mandi, badanmu bersih nggak nak? Kalau anak sekarang bilangnya, ayah kalau mandi 5 kali masuk angin. Nggak begitu. Jadi maksud di sini, ketika kita melaksanakan sholat, itu dosa-dosa yang kita lakukan luntur, Pak. Kecuali dosa syirik, itu tidak bisa diampuni. Tetapi dosa-dosa mata, ketika kita berwudu, itu secara batin itu rontok tuh dosa-dosa mata kita. Ketika membasuh sebagian kepala ini, Pak, rambut, ini pikiran-pikiran jahat yang ada di kepala kita, ketika kita wudu itu rontok dosa-dosanya. Itu ketika kita melaksanakan wudu. Nah, ketika kita melaksanakan sholat,
maka dosa-dosa kecil yang kita miliki rontok dengan sendirinya. Lalu pertanyaannya begini, kenapa orang sholat tapi masih maksiat? Bapak, Ibu sekalian, kualitas keimanan seseorang itu berbeda-beda. Kualitas keimanan kita semuanya berbeda. Ada yang rajin ibadah, maksiatnya benar-benar ditinggal. Ada yang ibadahnya rajin tapi masih maksiat. Ada yang kadang ibadah, kadang maksiat. Ada yang ibadah terus lupa maksiat, ada yang maksiat terus lupa ibadah. Ini kualitas keimanan kita berbeda-beda. Jadi apakah kita yakin masuk surga dengan amal ibadah yang kita lakukan? Syaratnya kita harus memiliki keimanan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini syarat utama kita yakin bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin zakat, sedekah, infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin ibadah haji, umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan itu Bapak Ibu sekalian, keyakinan itu harus diucapkan dengan lisan kita. Iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan kita. Apa itu Pak? Kalimat tauhid. Kalau kakek nih ya, kalau cucunya, anaknya mau lahiran, menunggu cucunya itu pengen nanti kakek yang azanin gitu. Saking rindunya pengennya punya cucu, pengen nanti kakek yang azanin. Kata anaknya silakan, karena sangat sayangnya dengan diharap-harapkan cucu. Nah, kalimat azan itu kalimat tauhid Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu konsep nasihat yang pertama, yaitu nasihat yang berbicara. Ibadah sholat itu nasihat yang berbicara Pak. Puasa, zakat, haji, itu nasihat buat kita. Kenapa kita perlu dengan nasihat? Ad-dinun nasiha. Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa bisa tergelincir. Tergelincir itu kepleset Pak. Jatuh ke lubang kesalahan. Itu karena melanggar nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pesan Allah, silakan wahai Adam dan Hawa menikmati surga yang aku berikan. Tapi kau jangan dekati satu pohon ini. Tuh. Itu nasihat Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan mendekati pohon khuldi. Karena Adam dan Hawa tergelincir karena bisikan iblis, maka akhirnya Adam dan Hawa makan buah khuldi, melanggar perintah, melanggar larangan Allah. Akhirnya Adam dan Hawa dipindahkan ke dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melanggar, ketika kita lupa akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa konsepnya? Konsepnya itu taubah. Taubat, kembali. Taubat itu kembali. Taubat itu kembali. Maka ketika selesai kita berzikir, kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Taubat itu membaca istighfar terus-terusan, mengakui bahwa kita pernah melakukan kesalahan,
dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menggantinya dengan perbuatan yang lebih baik atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konsep dalam Islam, ada nasihat yang ada perkataannya, yaitu isi dari syariat dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah kematian. Ya, tadi dipimpin oleh imam. Itu sangat beruntung Bapak Ibu sekalian kita. Maka ketika kita mengucapkan syukur ini, syukur atas nikmat iman, syukur atas nikmat Islam. Islam Bapak Ibu, ketika lahiran saja kita diselamatin, dirayakan, ada baca maulid, ada membaca surah. Ya, ketika anak kita dalam kandungan istri itu di usia 7 bulan, di usia 4 bulan baca surah Yusuf, di usia 9 bulan baca surat Maryam. Itu ikhtiar agar di usia 4 bulan, agar nanti anaknya itu akhlaknya seperti akhlaknya Nabi Yusuf. Akhlaknya Nabi, bukan ganteng ya. Ada pengen baca surat Yusuf nanti anak saya ganteng. Terus ketika lahir kok wajahnya kayak begini, bukan. Jadi membaca surah Yusuf itu terkenal dia menghindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan salah satu istri wazir dikejar-kejar, tapi Yusuf tidak mau, malah Yusuf yang dipenjara. Jadi agar memiliki akhlak atau hiasan mulia dari dirinya. Itu di usia 4 bulan. Maka sebagian masyarakat umat Islam ada yang merayakan acara 4 bulanan, salah satunya membaca surah Yusuf. Terus usia 9 bulan mau lahiran nih, baca surat Maryam. Maryam itu ketika lahir, ketika melahirkan Nabi Isa, itu enggak ada bidan, enggak pakai perawat, enggak ada yang nolongin, hanya kekuatan dirinya untuk melahirkan Nabi Isa. Jadi di usia 9 bulan itu membaca surah Maryam. Kenapa sih Pak harus baca surat-surat pilihan? Agar sang ibu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Suka baca Quran, biar ibunya itu tidak terjerumus dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nanti pengaruh Pak, pengaruh kepada janin yang ada di dalam perutnya. Maka diisi dengan membaca Quran, diisi dengan membaca sholawat, biar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia Pak, waktu masih dalam perut ibunya saja sudah ada yang namanya nasihat-nasihat. Nah, ketika tadi kita semua akan mengalami kematian, dan sungguh beruntung dalam Islam itu, ketika wafat, kewajiban umat Islam yang lain pertama harus memandikan. Ya. Jadi orang yang meninggal itu dimandikan. Kalau orang yang syahid, kalau berperang tidak dimandikan. Karena nanti sebagai bukti darah yang bercucuran dalam badannya ini sebagai bukti bahwa dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia kebanyakan dimandikan, dikafankan, disolatkan, ada yang menambahkan diantarkan, baru dikuburkan. Sangat memanusiakan manusia ajaran Islam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga dengan dua nasihat ini, nasihat yang berkata dan nasihat yang diam, maka semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan itu sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat,
ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah untuk mengakhiri majelis ilmu ini. Kita niatkan semoga Al-Fatihah yang kita baca Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bin niyati shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim alaina wal hadirina min ahsani ahlil khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.